Yang kedua, Tuhan sumber kekuatan. Tuhan itu sumber kekuatan bagi manusia itu dalam hal apa? Yang kedua, bahwa Tuhan itu sumber kekuatan manusia untuk survive menjalani kehidupan. Tuhan itu sumber kekuatan manusia untuk survive menjalani kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca di dalam Habakuk pasal 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, bahwa Tuhan sebagai sumber kekuatan adalah sumber kekuatan bagi manusia untuk survive di dalam menjalani kehidupan ini. Survive adalah bagaimana kita ini mampu bertahan, ya, mampu bertahan, mampu sukses, mampu menjalani kehidupan yang harus kita jalani saat ini. Jadi berbicara tentang survive adalah bahwa kita sanggup menjalani kehidupan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai rintangan, dengan berbagai masalah di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam kehidupan kita ini, perjalanan hidup kita ini anteng, adem, ayem, aman, tentram, ya, itu tidak mengubah kita menjadi orang-orang yang berkualitas karena dimanjakan dengan sebuah keadaan. Tetapi dengan adanya peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, masalah-masalah, maka disitulah letak bagaimana kita sebagai manusia yang tidak memiliki kekuatan seperti kekuatan Tuhan, yang kekuatan kita ini yang terbatas, bagaimana kita melibatkan Tuhan untuk Tuhan berperan di dalam kehidupan kita untuk menolong kehidupan kita. Banyak orang ataupun mungkin dalam sebuah kemiliteran, banyak prajuritnya dilepas di sebuah hutan, dilepas di sebuah tempat-tempat yang asing, tempat-tempat yang tidak ramai, tempat-tempat yang jauh dari rumah penduduk dan lain sebagainya. Mereka ditaruh di sebuah tempat dengan jangka waktu mungkin tertentu, entah berapa hari. Para prajurit ini dilepaskan tanpa bekal yang cukup, ya, tanpa bekal yang cukup. Bahkan mungkin tidak dibekali makanan dan lain sebagainya. Tetapi para prajurit ini diberikan yaitu mungkin peralatan yang membuat dia bisa survive di dalam menjalani petualangan hidupnya. Ya, banyak di dalam kalangan prajurit TNI gitu kan. Mereka ditaruh di suatu tempat. Bagaimana ini para prajurit ini bisa survive dalam menjalani yaitu tantangan ini? Mereka ditaruh dalam hutan, ya, tanpa bekal makanan, ya. Mereka mungkin cuma dikasih peralatan entah pisau atau apa. Akhirnya apa? Untuk mencukupi kebutuhannya, lu pikirin sendiri deh. Bagaimana cara kamu bisa mencukupi hidupmu? Kamu pikirkan sendiri, kamu pikirkan caranya supaya kamu bisa makan, supaya kamu bisa minum, supaya kamu masih tetap bisa hidup. Itulah bicara survive. Kamu pikirkan. Tapi bicara tentang survive hidup kita, di dalam menjalani hidup kita butuh Tuhan yang akan mendampingi hidup kita untuk menolong kita supaya kita survive di dalam menjalani kehidupan kita. Ukuran survive apa sih? Adalah ketika kita menjalani hidup kita, kita bisa mengakhiri pertandingan iman kita, pertandingan hidup kita sampai di garis finish, garis akhir, yaitu masuk di dalam kerajaan surga. Orang yang survive di dalam menjalani hidup adalah orang yang kelak
bisa mengakhiri pertandingan hidup dan masuk di dalam kerajaan surga. Kalau orang itu tidak mengakhiri hidup dan tidak sampai finish imannya, rohani, percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang ini tidak survive. Orang ini gagal menghadapi tantangan hidup. Orang ini gagal menghadapi yaitu mungkin problem-problem, masalah-masalah di dalam kehidupannya. Tetapi bagi orang yang survive adalah orang yang mampu diperhadapkan masalah ini, dia bisa hadapi. Diperhadapkan tantangan ini, dia bisa hadapi. Dia bisa jalani, dia bisa lalui. Sehingga dia bisa sampai kepada kehidupan yang kekal. Apa tujuan kita? Kita manusia seperti orang yang berpetualang di dalam dunia ini. Ya, berpetualang di dalam dunia ini. Akhir dari manusia yang di dunia ini cuma satu. Ya, akhirnya mati. Setelah itu apa? Masuk surga atau masuk neraka. Udah itu aja. Akhir dari manusia adalah satu, hidup damai sejahtera di dalam kekekalan hidup dalam kerajaan surga, atau hidup menderita di dalam neraka. Bagi orang yang survive di dalam menjalani hidup bersama dengan kekuatan Tuhan, engkau akan sampai pada finish dan engkau berhak mendapatkan mahkota kehidupan, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan surga. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sumber kekuatan. Dia sebagai sumber kekuatan adalah Tuhan yang menjadi kekuatan manusia untuk survive di dalam menjalani kehidupan ini. Saudaraku, banyak tantangan hidup kita saat ini, banyak mungkin masalah ada di hadapan kita. Bisa enggak kita menghadapi tantangan itu? Bisa enggak kita menghadapi masalah itu? Kalau engkau melibatkan Tuhan, engkau pasti akan berhasil. Engkau akan pasti survive di dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dan tidak mencari kekuatan Tuhan, engkau pasti tidak akan survive. Engkau pasti akan gagal. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, yang saat ini menyaksikan yaitu ibadah online ini, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya, Tuhan adalah sumber kekuatan kita bagi orang-orang percaya untuk menjalani kehidupan ini. Ya, kita tidak pernah tahu saudaraku, ya, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Kita tidak pernah tahu hari ini pandemi COVID-19. Bahkan akhir daripada pandemi COVID-19 pun kita tidak pernah tahu kapan. Kapan? Ya. Apakah bisa tahun ini? Apakah mungkin tahun depan? Atau kapan? Itu kita tidak pernah tahu saudaraku. Ya. Dan kita tidak pernah tahu tahun depan itu apalagi tantangan dalam kehidupan kita. Bagi kita yang diperhadapkan pada situasi-situasi yang tidak menentu, kita ini butuh kekuatan Tuhan untuk survive menghadapi segala sesuatu, segala kemungkinan yang akan kita hadapi. Kita butuh kekuatan Tuhan untuk kita survive menghadapi yaitu pandemi COVID-19 ini. Kita butuh Tuhan untuk survive menghadapi masalah-masalah hidup yang mungkin masih ada di depan kita. Tahun ini seperti ini, tahun depan lagi mungkin ada masalah yang lebih sulit ataupun justru tidak. Tahun-tahun berikutnya, apalagi yang akan diperhadapkan kepada kita? Kita tidak pernah tahu. Tapi kalau kita mau survive di dalam menjalani tahun-tahun kehidupan kita, kita harus percaya dan memiliki sumber kekuatan itu, yaitu siapa? Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sumber kekuatan ini dia berarti dia memiliki begitu tanpa batas kekuatan-kekuatan yang ada dalam dirinya. Ibaratnya ada orang, Tuhan saya butuh kekuatan menghadapi masalah ini anakku. Tuhan aku butuh kekuatan untuk menghadapi masalah ini. Ini anakku. Jadi Tuhan tidak akan pernah kehabisan untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya. Walaupun miliaran manusia yang ada di dunia ini, Tuhan tidak pernah akan kehabisan untuk memberikan kekuatan kepada
orang-orang yang berseru dan meminta kepadanya. Kalau di dalam film-film zaman dulu, wah, just gitu kan, pakai kayak ilmu-ilmu gitu. Tapi begitu berapa kali dia udah lemes, ya, udah lemes, udah lemah, katanya kekuatannya sudah hilang, ya. Di dalam film-film zaman dulu. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mau bagikan kekuatan kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini. Tidak akan pernah kehabisan dan kekurangan kekuatan. Cukup, lebih, bahkan tidak pernah bisa dibilang kekurangan. Selalu ada kekuatan di dalam diri Tuhan untuk diberikan kepada manusia-manusia yang berseru kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berbicara tentang Tuhan adalah sebagai sumber kekuatan. Dia adalah sumber kekuatan bagi kehidupan kita. Sumber kekuatan manusia keluar dari masalah, apapun masalahmu. Tuhan sanggup untuk menolong. Percayalah, apapun masalahmu, Tuhan sanggup untuk menolong. Yang penting, miliki iman kerohanian yang dewasa, supaya engkau tidak melakukan tindakan-tindakan bodoh dan konyol. Tuhan sebagai sumber kekuatan adalah Tuhan yang sanggup ataupun sumber kekuatan untuk manusia bisa survive di dalam menjalani kehidupan ini. Kita tidak pernah tahu masalah dan tantangan apa yang akan diperhadapkan kepada kita di masa yang akan datang. Hari ini COVID-19, masa yang akan datang, apa itu masalahnya? Keluarga, rumah tangga, saudara, famili, kekayaan, ekonomi dan lain sebagainya, tidak pernah tahu masalah yang akan terjadi, bencana alam apapun itu. Tetapi ada Tuhan yang mampu menolong kita bisa menghadapi segala bentuk masalah, segala bentuk kejadian, peristiwa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama kekuatan Tuhan kita pasti akan survive di dalam menjalani kehidupan ini. Dan kita akan sampai pada finish-nya hidup kekal di dalam kerajaan surga.